Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, Indonesia beberapa hari belakangan ini dikejutkan lagi dengan sebuah peristiwa politik yang menarik, yakni berpindahnya atau berlabuhnya haluan politik seorang Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi, ke Partai Solidaritas Indonesia. Bergabungnya Kaisang ke PSI ini oleh Jokowi disampaikan bahwa Kaisang telah meminta restu kepadanya dan dia memberi restu itu. Karena menurut Jokowi, sekalipun dia tidak memberi restu, Kaisang pasti tetap melabuhkan pilihan politiknya ke PSI. Hal yang sama juga ketika dikonfrontir kepada Gibran, kakak dari Kaisang yang adalah wali kota Solo. Gibran menyampaikan bahwa silakan bertanya langsung kepada Kaisang karena itu merupakan hak politiknya. Dan bagi Gibran, dia tetap PDIP. Bahkan ketika netizen menghujat kepindahan Kaisang dengan menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari budaya kacang lupa kulit, Gibran membantah dan menyampaikan bahwa dia tetap PDIP, sementara Kaisang itu adalah pilihan politiknya. Gibran tetap tidak meninggalkan PDIP. Sahabat Pancasila, Kaisang ketika dimintai tanggapan atau setelah menyatakan bergabung dengan PSI, dalam pernyataan resminya dia menyampaikan bahwa dia memilih bergabung bersama PSI karena PSI diisi oleh orang-orang muda dan orang-orang muda yang kreatif, semuanya berkumpul dalam wadah partai ini sehingga dia merasa memiliki chemistry dengan partai ini. Pernyataan Kaisang ini bagi saya sebenarnya sebuah pernyataan yang tidak pada tempatnya, karena jika kita lihat bagaimana PDIP juga sebagai partai yang telah memberikan karpet merah bukan saja bagi Jokowi tapi juga bagi orang muda, yakni Gibran bersama Bobi Nasution, dua orang muda yang memang belum memiliki pengalaman politik tetapi diberikan fasilitas khusus oleh PDIP untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan diperjuangkan oleh PDIP sampai mereka menduduki kursi kekuasaan yang mereka perjuangkan atau yang mereka duduki saat ini. Terhadap fenomena ini, di mana Gibran dan Bobi Nasution diberikan karpet merah, sementara di sisi lain Kaisang menyampaikan bahwa PSI memberikan ruang kepada orang muda, pernyataan Kaisang ini kemudian terbantahkan. Dan sahabat Pancasila, jika kita lihat bagaimana Kaisang hari ini, seharusnya Kaisang lebih berpikir jernih bahwa bagaimana dia perlu atau keluarga dari Jokowi perlu menyampaikan terima kasih kepada partai yang telah memberikan ruang kepada mereka untuk hari ini menikmati prestise mereka. Karena Kaisang tentu tidak ada apa-apanya, demikian juga Gibran maupun Bobi, sekiranya PDIP ketika itu menutup pintu terhadap Jokowi. Namun Kaisang hari ini, Kaisang yang dikenal oleh publik, Kaisang yang memiliki magnet politik luar biasa, adalah Kaisang yang dibentuk atau Kaisang yang dikarbit oleh nama besar seorang Jokowi. Nama besar Jokowi yang muncul dari karpet merah yang diberikan oleh PDIP. Dan ini yang tidak dipikirkan secara matang oleh Kaisang. Sahabat Pancasila, terhadap kepindahan Kaisang atau pilihan politik Kaisang untuk berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia ini, memang jika dikaitkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDIP yang menyampaikan bahwa semua keluarga inti wajib menjadi anggota PDIP, dan jika salah satu anggota keluarga inti keluar atau membelot kepada partai lain, maka akan dikenakan sanksi bagi keluarga inti yang lain yang masih tetap berada di partai PDIP. Dan ini kemudian dijelaskan bahwa Kaisang sudah memiliki keluarga sendiri sehingga dia tidak layak atau tidak bisa disebut sebagai keluarga dari Pak Jokowi atau keluarga inti dari Pak Jokowi. Terhadap pendasaran ini, saya kira ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun jika kita lihat dalam moral dan etik politik, sungguh sangat disayangkan bahwa ketika PDIP sementara berjuang mencari atau mengumpulkan suara, mencari hal-hal yang bisa memikat masyarakat untuk memenangkan PDIP dalam Pilpres maupun Pileg, ketika PDIP sementara gencar berusaha atau berjuang untuk memenangkan hati rakyat dalam rangka menjadikan Ganjar Pranowo salah satu calon presiden dari PDIP, pada saat bersamaan Jokowi atau keluarga Jokowi justru meninggalkan perahu yang pernah membesarkan Jokowi, membesarkan Gibran, Bobi Nasution, bahkan keluarga Jokowi sendiri, termasuk Kaisang. Sahabat Pancasila, saya menjadi miris dengan kondisi ini, karena jika kita lihat bagaimana kerja-kerja besar Jokowi yang sangat monumental dalam pembangunan Indonesia setelah 10 tahun masa kepemimpinannya, kerja-kerja besar ini tentunya tetap menjadi sebuah monumen yang bersejarah, sebuah hal yang patut dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kita pernah memiliki presiden yang luar biasa berpikiran bekerja bagi rakyatnya. Namun terkait dengan
pilihan politik dengan gerak atau langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya, apa yang dilakukan oleh Kaesang dan yang dilakukan oleh Jokowi hari ini, tentunya kemudian bisa memudarkan apa yang sudah dikerjakan atau hal baik yang pernah dikerjakan oleh Jokowi. Memang kita harus bisa memisahkan mana kerja politik dan mana kerja sebagai seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan, seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Jokowi memang telah membangun Indonesia secara luar biasa. Namun dalam konteks politik dengan berpindahnya Kaesang, dengan sampai hari ini Jokowi bahkan seolah-olah tidak memiliki hati untuk berjuang bersama PDIP, telah sedikit meninggalkan nokta atau noda hitam dalam langkah kerja politiknya. Jokowi dan keluarganya seolah-olah lupa bahwa PDIP, partai yang telah memberikan jalan emas, telah memberikan karpet merah kepada mereka untuk meraih kekuasaan dan berbuat bagi masyarakat, bahkan telah menganugerahkan prestise yang luar biasa bagi keluarga ini menjadi orang yang sangat istimewa di negeri ini. Kemudian hari ini dibiarkan berjalan sendiri, memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan nasib rakyat dalam rangka bukan saja mensejahterakan rakyatnya, tetapi juga membesarkan partai ini. Sahabat Pancasila, langkah Kaesang yang menentukan sikap untuk bergabung bersama PSI harusnya dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja dalam konteks demokrasi. PDIP juga harusnya tidak perlu baper, namun dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, yang mana tata krama, moral, etik menjadi sebuah budaya yang melingkupi seluruh gerak politik maupun gerak sosial masyarakatnya, langkah Kaesang ini boleh dibilang sebagai sesuatu yang memalukan bagi saya. Karena sekalipun dia memilih PSI, sekalipun Jokowi mengetahui itu, tapi seolah-olah mereka lupa terhadap partai yang menyebabkan mereka hari ini menjadi magnet dari politik nasional negeri ini. Mereka menjadi bandul dari politik nasional negeri ini. Jika hari ini Gibran diperebutkan oleh Gerindra, Kaesang diperebutkan oleh PDIP, Jokowi tidak diketahui kemana arahnya dalam kontestasi politik 2024, sesungguhnya menunjukkan bahwa PDIP harusnya sudah mulai melepaskan diri dari bayang-bayang kesohoran seorang Jokowi. PDIP harus kembali membangun citranya sebagaimana dulu ketika PDIP belum memiliki figur seperti Jokowi. PDIP tetap menang di hati rakyat, dan hari ini PDIP harus kembali mulai menata diri dan menunjukkan kepada Indonesia bahwa mereka benar-benar partai yang berasal dari wong cilik. Mereka mendidik, mereka membidik, dan mereka mempersembahkan kader terbaik bagi negeri ini, tidak peduli kader itu nantinya akan meninggalkan bahtera besar yang namanya PDIP. Kaesang telah memberikan pelajaran politik bagi negeri ini bahwa untuk kekuasaan orang bisa saja meninggalkan segala hal termasuk moral dan etik itu sendiri. Salam Pancasila.